Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8. Manajemen Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan arsitektur pengendalian proyek IT, yaitu sebuah panduan komprehensif yang menggabungkan manajemen risiko, komunikasi, earned value, manajemen atau disebut EVM, Agile Scrum, kepemimpinan tim, dan penutupan proyek. Sebelum kami melanjutkan presentasi, di sini kami ingin memperkenalkan diri dulu. Dari saya sendiri, yaitu Muhammad Aiman Ramadhani, dan teman saya. dan saya Muhammad Wawas Habib Kinoro. Saya Rizky Jahwa dan saya Komarudin. Nah, tujuan dari materi ini adalah memahami bagaimana sebuah proyek IT dapat dikendalikan agar tetap sesuai target waktu, biaya, dan kualitas. Nah, kemudian pada slide ini menunjukkan bahwa pengendalian proyek bukanlah aktivitas yang berdiri sendiri. Terdapat beberapa proses yang saling terhubung, yaitu identifikasi risiko, analisis risiko, penyusunan cadangan atau mitigasi, kemudian monitoring dan kontrol, dan review dan evaluasi. Semua tahapan tersebut membentuk siklus yang terus berulang selama proyek berlangsung. Artinya proyek IT harus selalu dipantau dan disesuaikan terhadap perubahan yang terjadi. Kemudian di sini ada ancaman kegagalan sistem dalam proyek IT. Di sini dijelaskan alasan mengapa pengendalian proyek sangat penting. Tanpa pengendalian yang baik, proyek berisiko mengalami yang pertama keterlambatan jadwal, pembengkakan biaya, kemudian kegagalan memenuhi kebutuhan pengguna, kemudian penurunan kualitas sistem. Risiko-risiko tersebut muncul karena adanya berbagai kerentanan atau vulnerability, seperti perubahan kebutuhan pengguna, keterbatasan sumber daya, masalah teknis, kurangnya komunikasi tim. Jika risiko tidak dikelola, maka target utama proyek yaitu waktu, biaya, dan kualitas akan sulit tercapai. Kemudian di sini akan dilanjutkan oleh teman saya yang bernama Komarudin. Sini ada 6 pilar arsitektur. Di sini ada 6 pilar arsitektur pengendalian proyek. Yang pertama adalah pilar manajemen risiko, yang kedua ada rencana komunikasi, yang ketiga adalah earned value, manajemen IVM, yang keempat Eagle atau Scrum, yang kelima adalah kepemimpinan tim, dan yang keenam adalah project closure. Oke, yang pertama sih adalah sebentar. Pilar 1 adalah siklus manajemen risiko. Sebentar ya. Siklus manajemen risiko memiliki 4 tahapan utama. Di sini ada 4 nih. Yang pertama adalah identifikasi mencari kemungkinan masalah yang dapat terjadi. Yang kedua adalah analisis menilai tingkat kemungkinan dan dampak risiko. Yang keempat adalah perencanaan respon, menentukan tindakan pencegahan atau solusi. Dan yang keempat adalah monitoring. Jadi mengawasi risiko secara berkelanjutan. Selain itu terdapat beberapa strategi penanganan risiko. Next slide. Nah, ada sih adalah avoid, menghindari risiko, dan mitigasi, mengurangi dampak risiko, transfer, memindahkan risiko ke pihak lain. Diterima, menerima risiko jika apabila dampaknya kecil. Dengan siklus ini risiko dapat dikendalikan sebelum menjadi masalah besar. Studi kasus mitigasi risiko. Contohnya adalah sebuah proyek aplikasi kampus hanya dapat bergantung pada satu programmer utama. Risikonya adalah ketika programmer tersebut keluar dari proyek, maka pengembangan juga bisa ikut berhenti. Solusi mitigasinya adalah dokumentasi kode secara bertahap, secara lengkap juga. Knowledge sharing antara anggota tim. Pembangunan tugas kepada beberapa programmer. Dengan demikian, proyek tidak bergantung pada satu orang saja. Ini adalah merupakan contoh penerapan strategi mitigasi dan avoid. Selanjutnya akan dilanjutkan teman saya.
Ini apa? Selanjutnya yaitu ada matriks rencana komunikasi. Yang pertama adalah komunikasi merupakan faktor penting dalam keberhasilan proyek. Pada slide ini ditunjukkan contoh rencana komunikasi. Yang pertama yaitu tim internal dilakukan setiap hari menggunakan WhatsApp atau Microsoft Teams. Membahas progres harian, silent dan project manager dilakukan mingguan. Menggunakan Zoom atau email. Membahas status proyek sponsor. Dilakukan pada akhir proyek berupa laporan akhir dan presentasi hasil. Tujuan utama komunikasi adalah memastikan seluruh pihak memiliki informasi yang sama dan mengurangi miskomunikasi. Buka. Selanjutnya yaitu Earned Value Management, yaitu EVM digunakan untuk mengukur kesehatan proyek secara objektif. Terdapat 3 komponen utama, yaitu Planet Value ya, atau VP, nilai pekerjaan yang seharusnya sudah selesai. Yang kedua adalah Earned Value atau EV, nilai pekerjaan yang benar-benar telah diselesaikan. Yang ketiga yaitu Actual Cost atau AC, biaya yang benar-benar telah dikeluarkan. Dari ketiga komponen ini kita dapat mengetahui apakah proyek terlambat atau tidak, apakah biaya proyek masih sesuai anggaran atau tidak. IPM membantu manajer proyek mengambil keputusan berdasarkan data. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Rizky Jahwa. Terus ada Enggi dan Scrum. Enggi adalah pendekatan pengembangan yang fleksibel dalam iteratif. Ya, silakan Jawa untuk melanjutkan pada slide ke-9. Dashboard diagnostik kinerja. Belum buka kali. Nah, betul maksudnya. Dashboard diagnostik kinerja metrik EMP. Bentar. Contoh data, PP sama dengan 100 juta rupiah, EP sama dengan 70 juta rupiah, terus EC sama dengan 80 juta rupiah, cost variansi dalam kurung CP, terus rumus CP sama dengan EP min EC, CP sama dengan 70 min 80, terus CP sama dengan min 10 juta. Artinya proyek mengalami perkembangan biaya sebesar 10 juta rupiah. Schedule variance atau SP sama dengan EP dikurang PP, terus SP sama dengan 70 dikurang 100, SP sama dengan minus 30 juta. Artinya proyek tertinggal dari jadwal yang direncanakan. Jika hasil varian negatif, maka proyek memerlukan tindakan korektif agar kembali sesuai target. Terus slide 10. Nah, di sini ada Enggi dan Scrum. Enggi adalah pendekatan pengembangan yang fleksibel dan iteratif. Dalam Scrum terdapat beberapa komponen utama. Yang mana di sini ada product owner, menentukan prioritas kebutuhan, terus product backlog, daftar seluruh kebutuhan sistem. Terus sprint planning, perencanaan pekerjaan dalam satu sprint. Sprint backlog, daftar tugas yang akan dikerjakan. Terus ada daily scrum, pertemuan singkat harian. Terus ada sprint review dan retrospektif, evaluasi hasil dan proses kerja. Keunggulan Enggi adalah mampu beradaptasi dengan perubahan kebutuhan pengguna secara cepat. Terus slide 11. Di sini pilar kelima, arketip kepemimpinan tim. Keberhasilan proyek juga dipengaruhi oleh gaya kepemimpinan. Seorang pemimpin harus komunikatif, visioner, problem solver, motivator. Contoh gaya kepemimpinan autoritatif. Keputusan diambil pemimpin secara langsung. Kelebihan cepat mengambil keputusan, kekurangan
partisipasi tim rendah. Dalam proyek IT modern biasanya digunakan gaya yang lebih kolaboratif agar kreativitas dan produktivitas tim meningkat. Nah, di sini ada project closure, tahap akhir adalah penutupan proyek. Langkah-langkahnya: verifikasi hasil proyek, memastikan kebutuhan pengguna terpenuhi, serah terima sistem, penyusunan dokumentasi, evaluasi, dan lesson learned. Tujuan adalah memastikan proyek selesai secara resmi dan cepat digunakan oleh penggunanya. Selanjutnya slide 13 akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini itu integrasi sistem pengendalian proyek. Pada slide ini menunjukkan hubungan antar pilar. Alurnya itu seperti risiko dipantau melalui komunikasi. Komunikasi memberikan informasi kepada tim dan manajemen. IPM mengukur kinerja proyek. Kemudian Agile membantu mengeksekusi pekerjaan. Kemudian kepemimpinan mengarahkan seluruh proses. Kemudian project closure memastikan hasil akhir terselesaikan dengan baik. Jadi keenam pilar ini tidak bekerja sendiri-sendiri, tetapi saling mendukung membentuk sistem pengendalian yang utuh. Kemudian pada kesimpulan, sinkronisasi menuju keberhasilan. Manajemen proyek IT bukan hanya tentang membuat sistem berjalan, tetapi juga tentang bagaimana mengendalikan proyek agar berhasil. Keberhasilan proyek dicapai melalui integrasi. Yang pertama, manajemen risiko, komunikasi efektif, kemudian earned value management, Agile Scrum, kemudian kepemimpinan tim, dan project closure. Dengan penerapan 6 pilar tersebut, proyek memiliki peluang lebih besar untuk selesai tepat waktu sesuai anggaran, memenuhi kebutuhan pengguna, dan memiliki kualitas yang baik. Selanjutnya pada sesi pertanyaan. Baik, pada audiens, apakah ada pertanyaan? Sebentar lah. Oke. Terima kasih deh kan semalamnya. Belum bos. Kenapa? Anunya Dulu hanya mulai terus tuh. pertanyaannya, Baik, silakan. Perkenalkan, nama saya Silakan Anfadillah. perkenalkan diri dulu. Ya, Nama saya Anfadillah, baik. UPM 23100100203. Pertanyaannya, pada cetak biru integrasi sistem, Anda menggabungkan Earned Value Management atau EVM dengan Agile atau Scrum. EVM pada dasarnya membutuhkan fixed baseline. Bagaimana secara teknis dan matematis Anda bisa menghitung SPI dan CPI yang akurat di tingkat keseluruhan proyek jika baseline-nya terus berubah setiap sprint? Yang kalah yang pantai Indo semua itulah. Coba mohon diulang jawabannya. Ulang bos. Pada cetak biru integrasi sistem, Ya. Anda menggabungkan Earned Value Management atau EVM dengan Agile atau Scrum. EVM pada dasarnya membutuhkan fixed baseline atau ruang lingkup waktu dan biaya yang dikunci di awal untuk menghitung plan value. Sementara itu, Agile dirancang justru untuk menerima perubahan kebutuhan kapan saja. Bagaimana secara teknis dan matematis Anda bisa menghitung SPI dan CPI yang akurat di tingkat keseluruhan proyek ini jika baseline-nya terus berubah setiap sprint?
Saya akan menjawab pertanyaan dari Aan Fadilah. FPM bisa diadaptasi per sprint EGA IPM, di mana estimasi diukur menggunakan story points dan IPM diukur berdasarkan apa yang diselesaikan dalam satu siklus sprint. Apakah benar jawabannya? Sudah benar? Cukup. Nah, Susah Bapak Bos. Ronaldo, bos. Baik, mungkin itu saja apa yang kami sampaikan dari pemateri kami dan penjelasan. Apabila ada kesalahan kata dan kekurangan dari penjelasan kami, mohon dimaafkan dan dimaklumkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.